Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Maya Putri dengan NIM 231002664 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, salah satu hal yang paling penting adalah penggunaan sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya ilmiah adalah kejujuran dan tanggung jawab. Nah, sitasi ilmiah itu meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan dan catatan kaki itu umumnya terdapat pada batang tubuh karya tulis ilmiah, sedangkan daftar pustaka itu terletak di akhir karya tulis ilmiah. Kutipan itu umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, manfaat dari menulis kutipan ditujukan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Informasi itu bisa berupa data atau pendapat para ahli yang digunakan untuk membantu penulis dalam mengembangkan pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, kutipan itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung itu penulis diperkenankan untuk menggunakan kata-katanya sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya atau biasa disebut dengan istilah parafrase. Nah, kedua jenis kutipan itu tujuannya sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan tanpa menghilangkan penghargaan kepada orang yang hasil pemikirannya dipinjam. Nah, dalam melakukan kutipan langsung itu ada dua jenis lagi. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek. Jadi untuk ketentuan dari kutipan langsung pendek, yang pertama adalah diintegrasikan langsung dengan tulisan penulis. Yang kedua, diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, menuliskan sumber kutipan baik di awal maupun akhir kutipan. Untuk kutipan langsung yang panjang, ketentuannya adalah yang pertama, dipisahkan dari tulisan penulis dengan spasi yang lebih kecil. Yang kedua, diapit oleh tanda kutip ataupun tidak. Dan yang ketiga, menuliskan sumber kutipan di akhir kutipan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan sumber kutipan. Pertama, jika penulis buku berjumlah satu orang, maka hanya dituliskan nama akhirnya saja diikuti tahun terbit. Kemudian, jika penulis buku berjumlah dua orang, maka dituliskan nama akhir penulis pertama diikuti nama akhir penulis kedua diikuti tahun terbit. Kemudian yang ketiga, jika penulis buku berjumlah lebih dari 3 orang, maka hanya dituliskan nama akhir penulis pertama diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan serta tahun terbit. Keempat, jika mengutip pendapat orang di dalam buku yang ditulis oleh orang lain, maka ada dua cara penulisan sumber kutipan. Dilihat dari cara penulis buku tersebut mengutip pendapat yang akan dikutip. Jika pendapat orang dikutip secara langsung oleh penulis buku, maka ditulis dengan mencantumkan kata dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang catatan kaki. Jadi catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Nah, catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Nah, catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah artikel. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada referensi dan yang kedua adalah informasi tambahan. Yang dimaksud dengan referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan ditandai oleh angka Arab. Nah, untuk informasi tambahan itu merupakan sistem catatan kaki yang digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Nah, tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang. Nah, variasi yang paling sering digunakan dalam karya tulis ilmiah Indonesia adalah format APA atau American Psychological Association. Nah, tapi unsur-unsur yang harus ada pada sebuah daftar pustaka itu pada umumnya sama. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah nama penulis, tahun terbit sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan data publikasi seperti nama tempat terbit dan nama penerbitnya.
Dalam menyusun daftar pustaka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah daftar pustaka diusahakan merupakan karya yang berasal dari 10 tahun terakhir dari tahun penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi ada pengecualian untuk buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Yang kedua adalah baris pertama dimulai dari margin sebelah kiri, dan baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Kemudian yang ketiga, jarak antar baris itu 1 spasi. Yang keempat, jarak antar sumber itu 1,5 atau 2 spasi. Dan yang kelima, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada variasi penulisan daftar pustaka yang dipilih. Jika tidak diketahui nama pengarang, maka dituliskan anonim. Untuk nama penulis, penulisan nama daftar pustaka itu berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi daftar pustaka itu dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. Bye-bye.